Bukti Banda Aceh, mutu pendidikan bagus, orang berlomba masuk sekolah di Banda Aceh. Orang tuanya ada di kampung, SMP-nya sudah masuk ke Banda Aceh. Di saat pemerintah Banda Aceh melakukan digitalisasi pertama absensi, ya ada dua, E kinerja dan E disiplin. 90% pegawai Kota Banda Aceh mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-95 tahun keempat edisi Senin 15 Juli 2024. Bagi rekan non yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini isu PTM akan membahas tentang dunia pendidikan. Bagaimana sebenarnya mekanisme dan juga intensitas pendidikan kita khususnya di Kota Banda Aceh, umumnya di Provinsi Aceh. Kali ini kita akan angkat tema tentang meningkatkan kompetensi pendidikan dalam menghadapi tantangan baru di era digital bersama narasumber kita, Dr. Andes Haji Ramli Rashid MPD MSI. Beliau adalah Ketua Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi Pendidikan Majelis Pendidikan Daerah atau MPD Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Kabar baik. Terima kasih. Selamat dulu nih saya ucapkan sudah dilantik sebagai Ketua ya Pak? Ketua Komisi. Ketua Komisi Kurikulum ya, bidang kurikulum MPD Kota Banda Aceh. Tapi ini berbicara tema kita Pak Ramli, meningkatkan kompetensi pendidikan dalam menghadapi tantangan baru di era digital. Tapi sebelum ke tema nih Pak Ramli, tentu kita pemirsa PTM yang ada di rumah penasaran bagaimana sebenarnya perkembangan pendidikan kita di Kota Banda Aceh atau di Provinsi Aceh. Apakah selama ini semakin terpuruk ya, karena kan Aceh pernah menjadi rapot merah nih di tingkat nasional tentang sistem pendidikan kita. Silakan Pak Ramli. Itu 2 tahun yang lalu, benar. Raport merah itu 2 tahun yang lalu. Sekarang juga belum biru. Sekarang belum biru, tapi masih kuning. Pada posisi kuning. Ya. Karena indikatornya kita akan melihat kalau untuk provinsi kita nggak boleh mengambil sama dengan untuk kabupaten kota, karena pengelolaan pendidikannya ada 2. Untuk SMA, SMK dan sekolah khusus ada di provinsi, pemerintah provinsi, sedangkan SD, SMP, pendidikan dasar ada di kabupaten kota. Nah, yang disorot itu kan yang paling besar sorotannya adalah pada provinsi. Kenapa demikian? Karena untuk mengukur berhasil tidaknya pendidikan di jenjang SMA, SMK, MA, ya kan, termasuk MA ini. Walaupun MA tanggung jawab pemerintah pusat, adalah untuk SMA, MA, dia standarnya dikatakan dia berhasil apabila lulusan apabila lulusannya bisa diterima di perguruan tinggi papan atas terbanyak. Jadi kalau lulusan SMA kita hanya diterima beberapa orang di universitas papan atas, dengan istilah lain dengan grade A, tapi yang semua kita diterima perguruan tinggi, tapi di grade B dan C itu belum berhasil, masih dianggap gagal. Itu indikatornya Pak Ramli. Indikator, kalau indikator tingkat SMA. Tapi itu kenapa terjadi padahal misalnya kita lihat tingkat SMA, ada SMA unggul dan sebagainya. Apakah tidak mencukupi nih atau tidak mengcover kualitas pendidikan kita nih Pak Ramli? Pertama saya menjawab, berapa sih sekolah unggul di Aceh? 1. Yang unggul yang memang pengelolaan unggul dan base camp-nya ada di sekolah. Sedikit sekali. Ya kan? Bantar 5 biji, sekolah kita kan ratusan. Yang kedua, di sekolah unggul itu juga bermasalah.
Di sekolah unggul kita, kalau kita ingin mendata bagaimana penempatan anak didik di sekolah unggul juga pemondokannya ada nggak layak. Apa maksudnya pemotongan? Pemondokan. Oke. Mereka tinggal di tempat untuk belajar itu, bukan ruang belajar ya, tempat tinggalnya juga masih. Tapi mohon maaf Pak Ramli, tapi ketika memang itu Anda menganggap tidak layak, tetapi kan uang pembangunan yang dikutip itu sangat fantastis. Kalau misalnya kita anggap ada SMA unggul, kemudian SMA unggul itu sampai mencapai misalnya 20 juta, 18 juta, itu kan hal yang sangat signifikan. Itu kan bukan uang untuk membangun tempat tinggal. Yang kita bicaranya kan tempat tinggal. Tapi kan di situ disebut uang pembangunan. Uang pembangunan tidak ex officio untuk membangun gedung tempat dia tinggal. Bisa untuk membangun lab, bisa untuk macam-macam lah. Tapi yang jelas saya ingatakan bahwa contoh saya modal bangsa sekarang ini. Modal bangsa itu kan sekolah elit kita di Aceh. Sampai hari ini belum dibangun gedung yang terbakar itu. Itu tempat tinggal. Walaupun itu dari ruang disulap menjadi gedung, ya, untuk tempat tinggal, terbakar lagi. Apa kurang anggaran nih Pak Ramli? Nah, ini yang tahu pemerintah. Tapi kan ada anggaran-anggaran khusus yang memang diberikan dari seharusnya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menginisiasi itu. Sehingga kalau kita menyatakan ini sekolah unggul, benar-benar unggul. Saya mantan di modal bangsa. Dulu modal bangsa, lulusan SMA modal bangsa kelas pindah ke UI, Gajah Mada, ITB, konon lagi Unsia. Sekarang kami bisa dihitung berapa yang lulus ke sana. Ini kan jadi persoalan kita. Persoalan kita semua. Nah. Apa masalahnya? Apakah memang kualitas gurunya, atau misalnya ini diduga ya, misalnya bukan prasangka tapi diduga kalau misalnya sekarang bibit dan bobot anak yang diterima itu bukan lagi berdasarkan kompetensi yang dibuka, tetapi berdasarkan mungkin ada pungli-pungli khusus, sehingga kan nggak mungkin anak berprestasi tidak bisa masuk. Saya tidak menjawab ke pungli, tapi yang saya jawab kembali lagi. Pertama, kenyamanan dari proses pembelajaran. Tempat tinggal kan salah satu. Pertama, kompetensi. Yang kedua, kompetensi guru. Setelah peserta didik, kompetensi guru. Setelah kompetensi guru, bagaimana komunikasi dengan orang tua? Bagaimana dukungan masyarakat? Bagaimana manajemen kepala sekolah? Nah, bagaimana peran daripada komite sekolah? Banyak sekali. Jadi bukan satu persoalan. Banyak dimensi yang mempengaruhi mutu pendidikan. Nah, jadi kalau kita ini kan kayak kita meluruskan benang kusut sekarang. Nah, bukan hanya di Aceh, hampir seluruhnya. Belum lagi kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, yang mendapat sorotan tajam. Selalu setelah dikritik, dibatalkan atau ditunda. Ini kan persoalan-persoalan yang artinya apa? Sebenarnya program yang diluncurkan oleh pemerintah belum mendapat respon yang baik dari masyarakat. Ini persoalan. Jadi kalau ini tidak mendapat respon dari masyarakat yang baik, hasil kajian, hasil penelitian dan sebagainya, dan stakeholder ikut serta, baru bisa mutu pendidikan baik. Kalau nggak bisa baik. Ya, tidak boleh, nggak bisa. Bukan nggak boleh, nggak bisa. Karena kita melihat kadang seolah masing-masing menjalankan menurut mereka sendiri. Apakah tidak ada satu kesatuan khusus atau sistem sehingga bisa dijalankan sesuai dengan SOP di lembaga pendidikan itu sendiri nih Pak Ramli? Kan kayaknya ya terlihat memang agak kocar-kacir. Kayaknya sekarang udah dianggap sekolah itu kayak nggak urgen lagi karena memang sistemnya yang dianggap scam nih Pak Ramli. Tidak juga.
Tidak demikian. Tapi yang jelas fokus. Jadi dari pengambil kebijakan. Tapi menarik nih Pak Ramli, karena berbicara masalah sekolah nih Pak Ramli ya. Kenapa sebut kata tanda kutip scam? Layak nggak, wajar nggak misalnya hampir semua sekolah mungkin rata-rata hari ini sudah menjadi rahasia umum misalnya meningkatkan standar nilai kepada siswa walaupun tidak sesuai dengan kapasitas nilai karena memang perguruan tinggi menuntut semua nilai siswa itu tinggi seperti itu. Makanya itu rahasia umum. Rahasia umum. Persoalannya saya tidak bicara ke sana. Saya hanya bicara kalau kita ingin mutu pendidikan bagus, tidak hanya pada standar nilai. Nah, tapi kan itu menjadi indikator juga. Betul, salah satu. Apa kita mau menjadi ahli nuklir untuk membunuh orang? Bagaimana ini? Dia ahli nuklir karena knowledge-nya bagus sekali. IQ-nya bagus, segala bagus. Tapi dia menjadi pembunuh manusia. Apa kita mau itu? Tapi kan sistem yang buat itu. Nah, kembali lagi, berarti sistem kita yang harus kita rubah. Siapa yang merubahnya Pak Ramli? Apakah pengambil kebijakan? Pengambil kebijakannya ada di pusat. Iya. Aceh juga punya hak. Kita kan otonomi khusus. Aceh kan ada kanun pendidikan tersendiri. Bisa membuat kanun pendidikan dan itu kanunnya sudah ada. Saya apakah sudah belum? Saya belum apa. Tahun ini disahkan kanun pendidikan itu. Jadi kan tidak semua kita salahkan pusat. Apa kita mau kasus Vina Cirebon? Nah, kok bisa larinya ke situ nih? Enggak, itu kan pendidikan. Orang yang berpendidikan, yang memiliki akhlakul karimah, mempunyai integritas, tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak bagus. Bagaimana enggak? Itu kan contoh kecil. Saya tidak berbicara peradilannya, yang saya bicara adalah kasusnya. Di Aceh berapa kali terjadi geng motor yang dirilis oleh Kapolresta. Kenapa terjadi itu? Nah, bagaimana? Nah itu bisa saja ya terjadi karena memang belum belum ada pemikiran yang matang mungkin bagi. Pemikiran ada, eksekusi tidak. Pemikiran ada. Semua orang berbicara tentang, pertanyaan saya, ada nggak seorang penjahat anaknya supaya dia berusaha anaknya menjadi penjahat? Ada? Tidak ada. Nggak ada. Mafia. Nah, separah apapun mafia, anaknya harus dia berusaha anaknya hancur lebih baik. Jadi ini persoalan-persoalan pendidikan. Semua harus mendapat kajian untuk menjadi bagaimana proses pelaksanaan pendidikan kita lebih baik. Karena semua muara di situ. Tidak mungkin melahirkan pejabat-pejabat yang memiliki integritas yang baik apabila dasar pendidikannya tidak jelas. Berarti akar masalahnya di mana nih Pak Ramli? Karena kalau misalnya siswa berbuat jahat, guru juga ada berbuat jahat, pejabat juga ada berbuat jahat, sistemnya juga berbuat jahat. Kembali ke pendidikan. Sejauh mana pelaksanaan pendidikan di sekolah, di rumah tangga pertama? Karena guru utama yang pertama kan ibunya. Ya kan? Ibunya. Bagaimana performa ibunya, ke situlah arah anak itu. Bagaimana performa bapaknya, ke sanalah dia. Karena ini panutan pertama. Guru panutan kedua. Pemerintah bersama lembaga eksekutif legislatif itu panutan ketiga. Persoalan hari ini, bagaimana bisa kita melahirkan anak didik ya
yang memiliki integritas, beragama, berakhlak, apabila proses pendidikan itu tidak menuju ke sana. Oke, intinya berakhlakul karimah lah ya, berakhlak, berkarakter ya. Itu kunci. Itu kunci utama. Sehebat apapun manusia, apabila ini nggak ada, negeri hancur. Baik, kembali ke tema nih, Pak Ramli, meningkatkan kompetensi pendidikan dalam menghadapi tantangan baru di era digital. Tapi memang ketika kita berbicara masalah digital nih pemirsa, PTM selalu juga terlibat dengan dunia pendidikan. Nah, bagaimana nih kompetensi guru kita nih Pak Ramli? Apakah sudah melek secara digital atau memang menyerah di tengah jalan mungkin ya? Ada generasi-generasi yang mungkin belum bisa beradaptasi dengan teknologi itu seperti apa? Apakah ini juga mempengaruhi mutu pendidikan kita tidak bisa sejalan dengan arah perkembangan zaman? Saya sebelum menjawab guru, saya menjawab dulu adalah digital itu sendiri. Digital itu percepatan akses, ya kan? Tidak ada batas, tidak ada saringan. Ini menyebabkan salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh semua pihak. Mulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Digital adalah kebutuhan. Ya, internet, smartphone, semua ini kebutuhan sekarang. Jadi bukan masalah. Kita nggak bisa mengatakan masalah, itu adalah sudah memang jalannya. Abad 21 adalah abad itu. Cuma apakah kita, pemerintah, rumah tangga sudah siap untuk mengantisipasi itu? Nah, setelah itu baru kita bicara guru. Mau tidak mau, guru berkewajiban memiliki ilmu pengetahuan tentang digitalisasi. Maka sekarang sebenarnya tidak perlu ruang belajar. Saya tahun 2005 sudah saya sampaikan itu, kita tidak perlu ruang belajar. Tapi strategi pembelajaran ini yang paling penting. Ini bawa alat, di sana ada alat, kan tinggal mah gampang kan? Sekarang kan tidak perlu belajar. Sekarang kita di tempat PTM ini bisa belajar ke Amerika, bisa belajar ke Kanada. Cuma sejauh mana kesiapan daripada guru untuk mengantisipasi dirinya, pribadinya, untuk tidak kalah dengan muridnya. Saya yakin guru-guru yang era 80-an masih kaget dengan digital. Dan ini sebenarnya tugas pemerintah. Nah, apakah pemerintah telah melatih mereka? Tapi kan kerap sekali walaupun ada diberikan pelatihan, tidak sama lagi dengan era-era milenial atau Gen Z yang ketika diberikan penerapan aplikasi dan itu mudah diingat seperti itu. Kalau itu dianggap kebutuhan, jalan. Contoh, di saat pemerintah Banda Aceh melakukan digitalisasi pertama absensi, ya ada dua, kinerja dan disiplin. 90% pegawai Kota Banda Aceh mampu itu. Karena Kenapa? dianggap kebutuhan. Kebutuhan. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh, karena ini memang kebutuhan. Kok WA bisa? Kan sama dengan saya bertanya. Orang kita malas membaca, tapi senang melihat WA. Ini kan membaca juga. Ya, tapi kan membaca yang nggak improve knowledge, tidak menambah pengetahuan. Kalau merasa dirinya guru, harus ke sana. Dan semua kita guru.
Karena guru orang tua adalah guru pertama dan utama. Bagaimana kita melarang anak-anak itu untuk melihat TikTok? Orang tuanya sibuk dengan itu. Ini kan sudah rawan game on ya. Ya. Nah, udah rawan judi online. Bahkan judi online di bawah usia 10 tahun loh Pak, dari data statistik itu menunjukkan bahwa paling... Pertanyaan siapa yang bertanggung jawab? Apa mau kita salahkan sekolah? Kalau saya salahkan adalah pembuat regulasi. Kok hari ini baru ribut setelah ada oknum membunuh oknum? Ya kan? Jangan-jangan bukan cuma sekedar siswanya juga terlibat, ada beberapa mungkin ya, banyak yang bisa, terlibat. bisa, karena itu sudah merambah ke semua sudut. Jadi oleh karenanya, kalau kita berbicara bagaimana meningkatkan kompetensi kompetensi pendidikan di era digitalisasi, itu adalah kewajiban. Kewajiban semua pihak. Kalau sudah kewajiban ke semua pihak, kepala sekolahnya harus paham tentang IT, gurunya harus paham, dan semua stakeholder yang ada kaitan harus paham. Kenapa? Ini kebutuhan. Bagaimana kita ingin mewujudkan ini kompetensi dalam arti jamak ya, bukan hanya knowledge. Kompetensi yang paling utama kalau guru adalah kan pedagogik. Ya. Bagaimana dia bisa menyampaikan pembelajaran kalau dia tidak menguasai IT, tidak bisa menguasai digital. Tertinggal pastinya Pak Ramli ya. Kita kan ingat, sebenarnya Allah telah menguji Indonesia dan Aceh di zaman COVID-19. Ya kan? Di zaman itu kita merupakan satu pembelajaran yang maha dahsyat. Kapan saja di mana saja bisa belajar. Dan kapan saja di mana saja bisa melakukan proses pembelajaran. Kemampuan ini harus dimiliki oleh guru. Baik. Mulai dia bagaimana meramu materi pelajaran, merancang proses pembelajaran, menggunakan metode yang tepat dengan sistem digitalisasi. Baru bisa dia, kalau sudah itu bagaimana juga melakukan evaluasi. Ini kan tugas guru, tugas utama. Nah, baru kita berbicara bagaimana personal daripada guru. Baik. Karena guru sehebat apapun guru, personalnya tidak bagus nggak bisa. Kalau misalnya untuk Kota Banda Aceh sendiri bagaimana nih Pak Ramli? Mungkin untuk terakhir, apakah memang mutu pendidikan kita sudah lebih baik dengan 23 kabupaten yang lainnya? Untuk sementara Banda Aceh tidak tinggal amat. Nah, kalau saat ini. Itu dilihat dari mananya nih Pak Ramli? Ya. Dilihat dari mana? Dari hasil proses. Karena gini, Banda Aceh yang kita lihat pendidikan di Banda Aceh kan SD SMP. Kan tingkat kelanjutannya berarti melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Tinggi nggak? Tinggi. Hampir semua kalau Banda Aceh. Karena kan karena kalau berbicara tentang lanjutan, kan tingkat kehidupan masyarakatnya. Kan hampir nggak ada yang di Banda Aceh. Karena kota ya? Iya, karena kota. Jadi ini susah kita apa. Makanya kalau ditanya menyangkut dengan mutu pendidikan di Banda Aceh, kalau kita standar SD SMP, gampang kali jawabnya. Kenapa? Hampir nggak ada tantangan. Bukti Banda Aceh, mutu pendidikan bagus, orang berlomba masuk sekolah di Banda Aceh. Orang tuanya ada di kampung. SMP-nya sudah masuk ke Banda Aceh. Ya.
Baik. Nah, yang jadi persoalan bukan itu. Tingkat SMA, SMK. Berarti lebih ke provinsi ya, nih, Ya. Pak Ramli Ya. ya. Oke, berarti artinya hari ini kondisi pendidikan kita rapot kuning ya, maksudnya lampu kuning, bukan lagi Nah, lampu sudah merah. turun dari merah Ke kuning. sudah ke kuning. Mungkin sebentar lagi akan hijau. Semoga ya. Tergantung. Tapi saya melihat dengan aktivitas Kadis sekarang, saya sudah pernah jumpa, sudah saya menyampaikan, akan menuju hijau. Akan menuju Menuju itu hijau. Optimis ya Pak Optimis Ramli. saya. Baik Pak Ramli, terima kasih karena waktu kita sangat terbatas nih Pak Ramli. Silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tentang bagaimana meningkatkan kompetensi pendidikan dalam menghadapi tantangan baru di era digital. Silakan Pak Ramli. Saya berharap kepada warga masyarakat Kota Banda Aceh pertama, oleh itu warga masyarakat Aceh, untuk memanfaatkan digital ini, bagaimana mengatur jadwal penggunaan HP, istilah bahasa yang paling mudah, untuk anak-anaknya, supaya dia menggunakan untuk bermain mungkin sekian persen, tapi untuk belajar sekian persen. Karena sekarang anak kecil yang belum tahu apa-apa, orang tuanya sudah senang kasih handphone. Di saat dia sudah SD, susah untuk kita tarik kembali. Ini sangat penting. Jadi mulai di rumah tangga, atur jadwal. Sekian boleh, udah itu harus belajar, dan itu dijaga benar, diawasi benar. Karena digital itu adalah kebutuhan. Jangan kita membuat menjadi tantangan. Baik. Nah, kalau kita tidak menjaga dengan baik, itu akan menjadi tantangan, dan berapa banyak anak-anak yang hancur karena itu. Artinya tidak hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi memang pondasi utama pendidikan itu ada di keluarga Di ya Pak? keluarga. Sekolah hanya kan sebagai miniatur. Baik. Nah, bagaimana sekolah kan? Sekolah kalau dulu bisa kita kan jangan bawa HP ke sekolah. Padahal di HP itu adalah pusat pengembangan ilmu pengetahuan, ada di HP. Kan jadi masalah juga. Jadi oleh karena itu bagaimana menjaga penggunaan digital ini adalah kebutuhan yang mendesak dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, terima kasih Pak Ramli atas masukannya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, tentu berbicara masalah pendidikan itu adalah berbicara masalah tanggung jawab kita semua, baik dari keluarga maupun di sekolah. Tentu kita berharap mutu pendidikan kita semakin lama semakin membaik, khususnya di Provinsi Aceh. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.